Baiklah, kita ketemu kembali dalam kuliah daring kita lagi. Kuliah online untuk mata kuliah ke-11 Intermediary Business Management, dan yang kita angkat kali ini adalah bisnis keperantaraan pada perusahaan angkutan laut. Peranan pengangkutan. Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri. Karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen terpenuhi. Jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan. Terbukti dengan banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan. Klasifikasi pengangkutan. Tujuan diadakannya pengangkutan adalah untuk memudahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Secara garis besar, moda pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, pengangkutan darat, pengangkutan melalui jalan, dan pengangkutan melalui rel atau kereta api. Yang kedua, pengangkutan laut, dan yang ketiga adalah pengangkutan udara. Pengangkutan laut. Dari ketiga macam moda angkutan tersebut di atas, pengangkutan melalui laut mempunyai peran yang sangat besar dalam pengangkutan di Indonesia. Pengangkutan laut paling banyak digunakan karena dapat memberikan banyak keuntungan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkut lainnya. Dan yang kedua, sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau bahkan ribuan ton. Perusahaan pelayaran. Perusahaan yang melakukan jasa angkutan laut disebut sebagai perusahaan pelayaran atau shipping line. Jenis usaha shipping line terdiri dari dua kategori. Yang pertama, pelayaran dalam negeri, merupakan kegiatan pengangkutan barang yang beroperasi terbatas pada antar pelabuhan dalam satu negara. Misalnya pelayaran antar pulau di Indonesia dengan sifat kunjungan liner atau reguler, berkunjung secara tetap dan teratur, maupun secara tramper, berkunjung secara tidak tepat atau tidak teratur. Yang kedua adalah pelayaran luar negeri, merupakan kegiatan pengangkutan barang yang beroperasi antar pelabuhan dalam negeri dengan luar negeri dengan sifat kunjungan liner atau reguler dan tramper. Keperantaraan di bidang angkutan laut. Beberapa perusahaan terkait dengan industri pelayaran adalah: pertama, perusahaan bongkar muat atau stevedoring company, dan yang kedua EMKL, ekspedisi muatan kapal laut. Ketiga, perusahaan freight forwarding. Keempat, keagenan pelayaran, liner agency. Dan yang kelima, perusahaan marine cargo surveyor. Dan yang keenam adalah broker kapal. Perusahaan bongkar muat atau stevedoring company. Perusahaan bongkar muat atau yang populer disebut dengan PBM atau stevedoring memberikan kontribusi dalam kelancaran operasional pelabuhan dalam bentuk membongkar dan memuat barang dari dan ke kapal, kegiatan pergudangan, dan penumpukan barang. Secara umum,
3 kegiatan utama yang termasuk dalam aktivitas stevedoring company adalah sebagai berikut. Yang pertama, stevedoring. Stevedoring adalah kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal dengan menggunakan peralatan mekanis, non-mekanis, dan moda transportasi pendukungnya. Kedua adalah cargo dooring. Cargo dooring adalah kegiatan mengeluarkan muatan atau barang dari dermaga dan mengangkut dari dermaga ke lapangan penumpukan barang di gudang atau di lapangan penumpukan dan sebaliknya. Dan yang ketiga adalah receiving atau delivery. Receiving atau delivery merupakan kegiatan penerimaan dan penyerahan barang dari gudang atau lapangan penumpukan barang dan menyusun ke atas kendaraan truk di pintu gudang atau lapangan penumpukan barang dan atau sebaliknya untuk seterusnya disampaikan kepada shipper. Perusahaan EMKL adalah perusahaan yang bergerak dalam pemberian jasa untuk kepentingan pemilik barang shipper atau consignee dengan lingkup pekerjaan: 1. Pengurusan dokumen, custom clearance, dan dokumen lain yang diperlukan. Yang kedua, penerimaan muatan yang diangkut dari pemilik barang untuk diserahkan kepada pihak pengangkut. Dan yang ketiga, penerimaan muatan dari pihak pengangkut untuk diserahkan kepada pemilik barang. Perusahaan freight forwarding adalah perusahaan yang bertindak sebagai perantara pemilik barang dengan alat-alat angkut laut, udara, atau darat dalam pelaksanaan satu kegiatan angkutan dari satu tempat ke tempat lain yang diinginkan atau ditentukan oleh pemilik barang. Keagenan pelayaran atau liner agency adalah bergerak dalam bidang pelayaran terhadap kapal-kapal yang diageninya dengan lingkup pekerjaan. Yang pertama, pembuatan dokumen-dokumen pelayaran, manifest, booking kargo, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah pengurusan logistik kapal bila diperlukan. Perusahaan Marine Cargo Surveyor adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kegiatan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan data sewaktu barang dengan lingkup pekerjaan: 1. Memeriksa kebenaran atau keaslian, kualitas, dan ukuran barang. Kedua, memeriksa jumlah barang. Ketiga, memeriksa kebenaran harga. Dan keempat, memeriksa kerusakan barang termasuk sebab-sebab dan tempat kejadian kerusakannya. Broker kapal sebenarnya mencakup banyak sekali kegiatan yang sangat beragam dan bervariasi. Mulai proses desain kapal, proses pembangunan kapal, proses pengoperasian kapal, proses pencarian muatan kapal, proses charter, proses penjualan kapal, proses pembelian kapal, bahkan proses penyembelihan kapal atau ship recycling. Oleh karena itu, broker kapal harus diikuti dengan pemahaman ilmu, pengetahuan, dan pengalaman akan proses bisnis pelarian kapal yang benar. Broker kapal yang lebih terorganisir menyebut dirinya sebagai agen kapal dan bukan semata-mata sebagai perantara saja. Agen kapal yang sebenarnya adalah agen yang sudah membuat kontrak dan perjanjian kepada pemilik kapal atau operator kapal, termasuk di dalamnya adalah klausul sejauh mana agensi activity diberikan dan secara profesional menyebutkan berapa besarnya nilai kontrak, nilai komisi, dan remunerasi bila kesepakatan agensi terlaksana.
Kelebihan ekspedisi laut. 1. Kapal yang besar. Pengiriman kargo lewat jalur laut mempunyai kapasitas ruangan yang lebih besar. Dengan begitu masyarakat tidak perlu menunggu waktu lama agar barang bisa diangkut kemudian dikirim ke lokasi tujuan. Terlebih lagi apabila armada transportasi tersebut memang khusus mengangkut kargo atau barang. Karena besarnya area penyimpanan dalam kapal, aneka jenis barang dapat diangkut, mulai dari kargo reguler atau biasa sampai kendaraan dan barang berat seperti dozer, eskavator, dan lain-lain sebagainya. Kelebihannya yang kedua adalah kelebihan lain dari pengiriman jalur laut, yaitu dapat menjangkau berbagai daerah, mulai dari yang padat penduduk sampai wilayah terpencil sekalipun. Bahkan apabila dikirim ke pulau bagian terjauh maupun luar negeri sekalipun, hal itu tentunya memudahkan ketika ingin melakukan ekspedisi di beberapa wilayah tertentu seperti Kalimantan, Jawa, Sumatera, bahkan sampai Papua. Pilihan armada yang banyak. Pengiriman barang lewat jalur ini menawarkan berbagai macam armada kapal. Ada yang dikategorikan berdasarkan ukuran, kecepatan, fungsi, dan juga fasilitas di dalamnya. Misalnya saja kapal Pelni. Di tahun 2019, perusahaan Pelni telah mengoperasikan 26 kapal penumpang, 46 kapal perintis, 6 kapal barang tol laut, dan 1 kapal ternak. Lalu ada kapal Roro yang merupakan singkatan dari roll on roll off, merupakan salah satu armada paling sering digunakan sebagai jasa angkutan kargo via laut dan lain-lain. Kelebihan ekspedisi laut berikutnya adalah tarif murah. Tidak perlu merasa khawatir karena tarif pengiriman melalui kapal laut sangatlah murah bila dibandingkan dengan jalur udara dan darat. Jenis ekspedisi ini memang dikenal paling terjangkau, sehingga bagi mereka yang ingin mengangkut barang dalam jumlah besar sekaligus, pengeluaran biaya yang dikeluarkan tidak akan terlalu memberatkan. Kekurangan ekspedisi laut. Namun ternyata pengiriman dengan menggunakan ekspedisi laut juga mempunyai banyak kekurangan. 1. Waktu pengiriman yang lama. Pengiriman dengan menggunakan jalur laut dinilai dapat memakan waktu lama sehingga sedikit merepotkan. Butuh waktu berhari-hari untuk barang sampai menuju lokasi yang diinginkan. Hal ini dikarenakan proses pengiriman dengan menggunakan kapal memang dinilai sangatlah lamban dan butuh waktu yang lama, sehingga pengiriman dengan menggunakan jalur ini rentan terjadi kelambatan. Kekurangan ekspedisi laut juga dipengaruhi cuaca. Cuaca buruk dapat menghambat pengiriman. Cuaca laut dinilai sulit untuk diprediksi. Hal ini membuat pengiriman bisa saja terkendala oleh cuaca. Akhirnya kedatangan barang bisa terlambat. Hal ini tentunya menjadi kekurangan pengiriman menggunakan jalur laut. Karena jika cuaca tidak bagus, pengiriman akan tertunda dan barang akan terlambat datang di tempat tujuan yang dikehendaki. Kekurangan lainnya adalah, selain itu, barang juga berisiko rusak jika terlalu lama berada dalam gudang penyimpanan kapal yang berlayar. Hal ini memungkinkan akan membuat barang berharga tidak menjadi utuh kembali seperti yang seharusnya. Bisa karena berkarat, retak atau pecah, tergantung dari jenis barang yang dikirim menggunakan jalur ini. Oke, baiklah, kuliah daring kita akhiri.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada kuliah daring berikutnya. Sekian dan terima kasih.